Teman-teman, fire dan elektrik itu adalah elemen yang biasanya jarang digabungkan di Palmon Survival. Kebanyakan para player itu lebih memilihnya pure elemen atau hybrid yang lebih familiar seperti water elektrik. Tapi setelah aku analisa skill dari setiap masing-masing Palmon, ada satu gap yang cukup besar yang membuat fire dan elektrik itu justru saling melengkapi dengan sangat baik. Untuk fire itu kuat di bagian frontline dan damage, tapi dia nggak memiliki unit yang bisa menyerang backline-nya lawan secara langsung, sedangkan elektrik memilikinya. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin formasi dari fire, elektrik hybrid dari dua level ya, yaitu yang non mythic untuk teman-teman yang baru mulai main dan yang mythic untuk buat teman-teman yang sudah memiliki Palmon mythic dan di posisi end game. Sebelum kita masuk ke formasi, penting untuk kita pahami ya kenapa sih kedua elemen ini cocok untuk kita gabungkan guys. Oke, kelebihan dari elemen fire, kita akan melihat Palmon Raveni sebagai frontline tank dengan self revive sekali per battle. Lawan yang berhasil membunuhnya itu justru terkena punishment AoE burst dan stun. Ada juga Palmon Heskid sebagai multiplayer team wide fire attack plus 30%. Ini yang bisa membuat damage-nya elemen fire itu menjadi sangat besar, tapi butuh waktu untuk build up. Nah, elemen fire memiliki gap ya, dimana semua Palmon elemen fire tidak ada unit yang secara aktif menyerang backline-nya lawan. Jadi semua elemen fire itu lebih fokusnya ke frontline engagement atau AoE. Nah, disinilah elektrik bisa mengisi gap itu. Ada Palmon Thundertooth dengan skill Phantom Blitz-nya, dia bisa loncat langsung ke bagian backline lawan yang menargetkan unit at speed tertinggi. Ini yang sangat dibutuhkan oleh elemen fire. Ada juga Palmon Sapantis. Dia bisa melakukan paralyze, mencegah backline-nya lawan melakukan cast rate skill. Ini yang bisa memberikan window untuk fire deal damage tanpa ada interupsi. Lalu ada insight penting, frontline fire dan backline elektrik itu adalah pola yang paling natural. Jadi untuk fire itu punya lebih banyak tank yang solid, sementara elektrik itu mayoritasnya adalah backline DPS. Ini yang membuat pembagian peran menjadi sangat efisien. Nah, untuk bonus offline up-nya itu ada Spukebo. Dia bisa plus 5000 attack ke semua Palmon lintas elemen tanpa dideploy. Jadi dia sebagai silent contributor yang sangat worth untuk hybrid squad manapun. Sekarang kita masuk ke formasi. Nah, di sini aku akan mulai dari yang non mythic terlebih dahulu. Ini untuk player yang belum memiliki mythic fire ataupun elektrik. Nah, aku akan bagi menjadi dua bagian untuk formasi ya, dengan susunannya. Yang pertama adalah 3 fire plus 4 elektrik. Jadi untuk frontline, yang pertama kalian bisa letakkan Magmolin karena dia sebagai frontline tank fire dengan damage reduction squad. Lalu untuk Palmon kedua kalian bisa letakkan Escavier. Nah, dia sebagai frontline fire support yang buff elite attack-nya itu tertinggi. Sedangkan untuk Palmon yang ketiga kalian bisa letakkan Fulgari. Nah, dia sebagai frontline counter tank elektrik dengan counter attack shield reaktif. Lalu untuk backline, nah di sini kalian untuk Palmon pertama bisa letakkan Betrina. Dia sebagai multiplayer squad wide elektrik plus 20% damage. Lalu untuk Palmon yang kedua kalian bisa letakkan Mental Ray karena dia memiliki burst DPS elektrik dengan critical rate tinggi. Lalu untuk Palmon ketiga kalian bisa letakkan Barplug nih ya, karena dia memiliki kemampuan AoE chain lightning ke 5 target dengan shock debuff. Dan yang terakhir kalian bisa letakkan Sunplume. Dia sebagai backline nuker fire dengan utility critical rate lintas elemen. Nah, ada offline up-nya yaitu Spukebo ya, karena dia bisa plus 5000 attack ke semua Palmon tanpa deploy. Nah, untuk kelebihan formasi ini, elektrik ini memang lebih dominan di backline. Damage dan debuff-nya lebih konsisten. Ini cocok untuk yang sudah punya elektrik solid dan mau tambah fire untuk frontline yang lebih kuat. Nah, sedangkan untuk formasi kedua itu susunannya adalah 4 fire plus 3 elektrik. Nah, untuk bagian frontline itu yang pertama kalian bisa letakkan Magmolin. Lalu untuk Palmon kedua kalian bisa letakkan Escavier, dan untuk Palmon yang ketiga kalian bisa letakkan Fulgari. Ini masih sama dengan yang sebelumnya. Sedangkan untuk backline-nya, nah kalian bisa letakkan Betrina.
Lalu yang kedua bisa kalian letakkan Mentalere, dan yang ketiga kalian bisa pakai Blast Shield karena dia sebagai backline DPS fire yang makin kuat lawan banyak musuh. Dan yang terakhir kalian bisa letakkan Sunplume. Untuk offline up-nya masih sama, ada Spooky Bow karena dia bisa plus 5000 attack ke semua Palmon tanpa deploy. Nah, untuk kelebihan dari formasi ini, fire itu memang lebih dominan dengan 4 unit. Ada damage burst lebih besar, dan ini cocok untuk fire yang sudah solid dan mau tambahkan elektrik untuk utility-nya. Kita sekarang masuk ke Mythic. Nah, ini buat teman-teman yang sudah invest di Palmon Mythic Fire atau Elektrik. Oke deh, langsung aja kita masuk ke bagian formasi. Masih sama, aku akan bagi menjadi 2 bagian besar formasi. Untuk formasi yang pertama itu disusun dengan 3 Fire plus 4 Elektrik. Untuk bagian frontline di sini aku akan letakkan Raveni. Dia sebagai anchor utama, self revive dan HP-nya 16,7 juta. Lalu untuk Palmon kedua kita bisa letakkan Ember Gaze ya. Dia sebagai reactive tank fire yang makin kuat seiring battle. Dan untuk Palmon yang ketiga di sini kita bisa letakkan Full Carry. Nah, dia sebagai counter tank elektrik, sebagai juga pelengkap dari frontline. Lalu kita masuk ke bagian backline ya. Untuk yang Palmon pertama di sini kita bisa letakkan Heskid, dia sebagai multiplier fire attack dan debuff dari posisi yang aman. Lalu Palmon yang kedua adalah Thundertooth ya, dia sebagai anti carry assassin yang lompat ke backline lawan. Lalu yang ketiga ada Sapantis nih ya, dia bisa melakukan paralyze backline musuh, damage reduction 30% electric team. Dan yang terakhir kalian bisa pakai Betrina, dia sebagai multiplier final damage electric. Untuk offline up-nya masih sama ya, ada Spooky Bow. Nah, untuk formasi ini yang paling balance karena frontline fire solid 3 unit, balance mix dengan 2 multiplier dari elemen berbeda dan 2 utility elektrik. Nah, kita sekarang langsung aja masuk ke bagian formasi yang kedua, ini dengan susunan 4 fire plus 3 elektrik. Kita langsung aja dari frontline-nya ya. Ini di sini ada Raveni, dia sebagai anchor frontline yang tidak bisa dimatikan. Lalu ada Ember Gaze. Lalu ada Magmolin, dia sebagai tank fire pelapis frontline. Nah, kita langsung aja masuk ke backline-nya ya. Di sini masih sama, ada Heskid. Lalu kita bisa pakai Thundertooth, ada Sapantis dan ada Betrina. Nah, offline up-nya pun juga sama, ada Spooky Bow. Nah, di sini yang membedakan adalah di bagian frontline-nya ya. Full carry kita ganti pakai Magmolin. Oke, untuk formasi ini memang lebih agresif di fire. Jadi ada 3 tank fire di frontline menciptakan wall yang sangat susah ditembus. Sedangkan Heskid di backline tetap buff seluruh fire team dari posisi yang aman. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah kapan sih fire plus electric hybrid itu lebih worth dibandingkan pure element. Nah, di sini kalau pilih hybrid, kalau kondisi kalian itu sudah memiliki Palmon solid dari kedua elemen dan tidak ingin membuang koleksi Palmon yang ada. Ataukah kondisinya kalau server kalian itu banyak yang main pure water. Nah, disinilah untuk fire plus electric itu tidak memiliki counter elemental yang spesifik terhadap elemen water. Jadi berbeda ya dari yang pure fire yang bisa di counter. Nah, sedangkan yang pilih pure element, kalau kondisi kalian itu baru mulai dan mau build yang paling efisien dari awal, nah pure element itu lebih mudah dioptimize karena semua buff dan multiplier-nya itu fokus ke satu elemen. Nah, untuk teman-teman yang F2P ya, hybrid itu adalah pilihan yang paling masuk akal. Karena bisa memaksimalkan semua Palmon yang sudah dimiliki dari berbagai elemen tanpa harus restart dari nol. Jadi itulah untuk fire dan electric hybrid, ini memang kedua elemen yang kombinasinya saling melengkapi ya. Nah, untuk fire itu kan dia menghandle frontline dan damage burst-nya, sedangkan untuk electric itu dia menghandle assassin dan utility paralyze-nya. Nah, sedangkan untuk formasinya ya, yang non-mythic ya, kalau teman-teman pilih yang 3+4 itu kondisinya kalau elektriknya memang sudah lebih kuat. Atau kalian pilih 4+3 kalau fire-nya memang yang sudah lebih solid. Nah, sedangkan untuk yang mythic ya,
Ini buat teman-teman ya, bisa pilih Raveni Heskit di fire side-nya, lalu untuk Thundertooth plus Apatis itu di electric side-nya. Ini memang adalah core yang paling optimal. Nah, kalau mau lagi kalian tambahkan Grinder kalau mau memaksimalkan dari AoE damage-nya. Nah, di video berikutnya aku bakalan bahas untuk Fire plus Earth Hybrid, jadi kalian stay tune aja. Nah, semisal kalian ada pertanyaan untuk Fire plus Electric, kalian bisa tuliskan aja di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like dan bagikan ke teman-teman kalian semuanya. Dan buat teman-teman yang baru datang channel ini, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, sekian dulu guys, sampai jumpa lagi teman-teman di video berikutnya.